Penaklukan Persia, Pertempuran Nahawan. Setelah pasifikasi kawasan Khuzestan, Amirul Mukminin memerintahkan penghentian seluruh kampanye militer di tanah Persia. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memutuskan bahwa sisa wilayah Persia biarlah tetap dikuasai oleh Persia. Tetapi ia sedikit berpikiran lain, reputasinya sebagai kaisar imperium besar telah tercoreng. Yazdigri terus menyusun kekuatan. Dia menyerukan kepada rakyatnya agar bangkit melawan pendudukan pasukan muslim. Pasca jatuhnya Khuzestan, Yazdigri berhasil mengumpulkan hingga 150.000 personil. Seluruh pasukan tersebut berkonsentrasi di Nahawan. Fairuzan ditunjuk Yazdigri sebagai komandan konsentrasi pasukan di Nahawan. Dia adalah panglima Persia pada pertempuran Babilonia. Gagal mempertahankan Babilonia, Fairuzan mundur ke Nahawan dengan sejumlah pasukannya. Persia mempersiapkan pasukan dengan matang. Mereka telah merencanakan untuk merebut kembali seluruh wilayah yang telah jatuh. Target mereka adalah menyerbu dua kota penting, yaitu Basrah dan Kufah. Seluruh pasukan Persia juga telah bersumpah di depan api suci bahwa mereka akan bertempur sampai mati. Sementara itu, Ubas, komandan pos perbatasan di Kirmansyah, telah mendapatkan laporan tentang Nahawan dari unit intelijen. Laporan tersebut segera diteruskan ke Gubernur Kufah, Ammar bin Yasir. Melihat situasi Nahawan yang benar-benar mengancam, Ammar mengutus Arif bin Zafar membawa pesan kepada Madinah. Ammar bin Yasir memberikan saran kepada Amirul Mukminin agar pasukan muslim mengambil inisiatif serangan, mendahului serbuan ke Nahawan sebelum Persia datang ke Basrah dan Kufah. Setelah membaca pesan dari Kufah, Amirul Mukminin mengadakan pertemuan dengan para sahabat. Beberapa yang hadir diantaranya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan memberikan saran agar seluruh pasukan yang ada di Syria dan Yaman dikirim ke Persia. Namun, Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa pengosongan Syria dan Yaman sangat berbahaya. Situasi itu memberikan peluang Bizantium menyerbu Syria dan Habasyah menyerbu Yaman. Untuk penyerbuan Nahawan, Ali berpendapat agar menggabungkan pasukan di Kufah dan Basrah. Selain itu, perlu dibentuk pasukan cadangan dari Arabia untuk mendukung pergerakan pasukan utama di Persia. Ali juga menyarankan agar Amirul Mukminin tetap berada di Madinah dan mengendalikan operasi militer seperti sebelumnya. Amirul Mukminin hanya perlu menunjuk panglima untuk menyerbu Nahawan. Pertemuan tersebut berakhir dengan pendapat Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin selanjutnya menunjuk Nu'man bin Muqarrin sebagai panglima operasi militer di Nahawan. Amirul Mukminin juga telah memobilisir pasukan cadangan dari penjuru Arabia. Pasukan tersebut segera diberangkatkan menuju Kufah. Nu'man bin Muqarrin sendiri berada di Kufah ketika menerima surat penunjukan. Beliau segera membawa pasukannya menuju Tazar. Bulan Desember 641 Masehi atau tahun ke-18 Hijriah, kontingen gabungan pasukan muslim telah berkonsentrasi di Tazar. Nu'man selanjutnya mengirimkan unit pasukan pengintai yang dipimpin Amr bin Madi Karib dan Tulaiha. Unit pasukan pengintai itu melaporkan tidak menemui pasukan Persia di antara Tazar dan Nahawan. Nu'man pun menggerakkan seluruh pasukannya mendekati Nahawan. Dalam catatan sejarah, pasukan muslim yang dikirim ke Nahawan berkekuatan sekitar 30.000 personil. Dan di Nahawan, pasukan muslim akan bertempur melawan Persia dengan 150.000 personilnya. Akhir Desember 641 Masehi, Nahawan menjadi medan pertempuran antara pasukan dari Jazirah Arabia melawan pasukan Kekaisaran Sasani. Selama kampanye militer pasukan muslim, tanah Persia telah menjadi saksi bahwa menang dalam jumlah tidak berarti menang dalam pertempuran. Hasil akhir pertempuran sangat bergantung pada strategi dan taktik para panglima. Nu'man bin Muqarrin memimpin pasukan garis depan. Pada bagian sayap kanan, komando pasukan dipegang oleh Huzaifah bin Yaman. Dan sayap kiri, garis komando dipercayakan kepada Suwaid bin Muqarrin. Mujasi bin Mas'ud memimpin pasukan cadangan di garis belakang. Sedangkan pada pasukan kavaleri, Al-Qaqa bin Amr memegang puncak komando. Nahawan adalah wilayah pegunungan. Persia memiliki pertahanan alamiah dengan berada di posisi lebih tinggi. Kota ini juga memiliki benteng pertahanan dengan tembok yang tebal. Logistik Nahawan sangat melimpah dengan suplai dari Hamadan.
Persia sangat siap untuk pertempuran jangka panjang. Persia juga mengamankan medan pertempuran dengan menyebar ribuan ranjau caltrops. Mencegah pasukannya lari dari pertempuran, Persia membuat kelompok-kelompok pasukan yang diikat dengan rantai. Setiap kelompok terdiri dari 5 hingga 10 personil. Pada pertempuran tersebut, Fairuzan memimpin langsung pasukan Indo. Pasukan sayap Persia dipimpin oleh Bahman dan Zardak. Sedangkan di belakang mereka, pasukan cadangan dipimpin oleh Anushak. Di akhir bulan Desember tahun 641 Masehi, pertempuran mulai berkecamuk. Persia yang unggul dalam kuantitas memutuskan bertempur di luar benteng. Namun, mereka tidak bergerak terlalu jauh dari tembok pertahanan. Pertempuran dimulai dengan hujan panah api yang menerpa barisan depan pasukan Muslim. Belum reda hujan panah api, pasukan kavaleri kehilangan formasi tempur akibat ranjau caltrop yang disebar Persia. Setelah melakukan reorganisasi, pasukan Muslim berhasil mencapai barisan depan Persia. Pertempuran berlangsung brutal dan kedua belah pihak menderita korban jiwa yang cukup besar. Hari pertama pertempuran berakhir hingga malam tiba. Tidak ada kemajuan bagi kedua pasukan pada pertempuran pertama ini. Di hari kedua, Persia menutup semua ruang manuver bagi pasukan Muslim. Persia menerapkan strategi defensif. Pasukan Muslim hanya mampu menyerang barisan depan Persia. Pertempuran berakhir di malam hari. Kedua belah pihak menderita korban jiwa yang cukup parah. Namun, 2 hari pertempuran masih belum menentukan bagi pasukan Muslim maupun Persia. Di hari berikutnya, Nu'man tidak melancarkan serangan terhadap Persia. Tapi pasukan Muslim gagal memancing Persia keluar dan bergerak jauh dari benteng. Sehingga, Nu'man memutuskan melakukan pengepungan. Keputusan tersebut tidak mudah, sebab bulan Januari 642 Masehi, kawasan Nahawan memasuki masa-masa musim dingin yang semakin buruk. Nahawan masih mampu bertahan dengan suplai logistik yang terus mengalir dari Hamadan. Sedangkan suplai logistik pasukan Muslim datang dari Kufah yang sangat jauh dari Nahawan. Pasukan Persia yang bertahan di dalam benteng cukup terlindungi dari cuaca dingin. Sedangkan pasukan Muslim yang berada di tempat terbuka harus menghadapi suhu yang sangat ekstrim. Dalam masa-masa tersebut, Persia beberapa kali melancarkan serangan mendadak. Belum sempat pasukan Muslim meresponnya, Persia telah bergerak cepat mundur ke dalam benteng. Oleh karena itu, Nu'man dan para perwira Muslim harus segera menemukan strategi menembus benteng Nahawan. Memasuki bulan Januari 642 Masehi, musim dingin Nahawan semakin buruk. Pasukan Persia yang berada di dalam benteng cukup terlindungi dari pengaruh musim dingin. Sedangkan pasukan Muslim yang tidak terbiasa dengan cuaca Nahawan terpaksa menghadapi musim dingin di tempat terbuka. Nu'man bin Muqarin, panglima tertinggi operasi militer di Nahawan, segera mengumpulkan para perwira. Dalam pertempuran tersebut, Amr bin Salama, perwira termuda dalam pasukan Muslim, mengusulkan agar terus melanjutkan pengepungan. Amr bin Madi Karib memiliki pendapat lain. Pasukan Muslim sebaiknya langsung melancarkan serangan besar-besaran ke benteng Nahawan. Tulaiha menolak 2 usulan tersebut. Mantan nabi palsu itu mengusulkan agar mengirim unit kecil pasukan menyerbu benteng Nahawan. Tujuannya adalah agar Persia keluar dari benteng. Ketika unit kecil ini mendapatkan serangan balik, mereka harus seolah-olah kalah dan segera mundur kembali ke kamp pasukan Muslim. Setelah Persia mengejar, maka seluruh unit pasukan Muslim bergerak mundur. Persia akan mengira pasukan Muslim telah mengalami demoralisasi. Mereka akan terpancing mengejar pasukan Muslim dengan seluruh unitnya di dalam benteng. Dan ketika seluruh Persia telah keluar dari benteng, maka pasukan Muslim akan melakukan serangan balik secara mendadak. Strategi Tulaiha disetujui oleh semua yang hadir. Nu'man memerintahkan Al-Qaqah membawa unit kavalerinya melakukan serangan pancingan. Unit kavaleri Al-Qaqah segera mundur setelah mendapatkan serangan balasan. Di belakangnya, pasukan kavaleri Persia bersemangat mengejar unit Al-Qaqah. Pasukan kavaleri Persia itu menyaksikan seluruh pasukan Muslim bergerak mundur, meninggalkan kamp mereka. Fairuzan tidak membuang kesempatan. Seluruh kontingen Persia dibawanya keluar benteng. Dia mengira bahwa telah tiba saatnya menghabisi seluruh pasukan Muslim. Setelah memastikan seluruh Persia berada di tempat terbuka, Nu'man memerintahkan serangan besar-besaran. Fairuzan terkejut melihat hal tersebut. Dia terlambat menyadari telah memakan umpan dari pasukan Muslim. Sementara pertempuran sengit terjadi di garis depan, Al-Qaqah dan unit kavalerinya bergerak melingkar menuju garis belakang Persia.
Al-Qaqah mendapatkan perintah untuk menutup jalan pelarian Persia menuju benteng. Memasuki malam hari, pertempuran mulai menunjukkan hasilnya. Pasukan Persia telah terdesak mundur. Tidak terhitung jumlah korban di pihak Persia, namun banyaknya korban telah meruntuhkan moral tempur mereka. Ketika pasukan Persia mulai mundur ke arah benteng, bagian garis depan belum mengetahui bahwa unit kavaleri Al-Qaqah telah menutup jalan. Pasukan Muslim meningkatkan tensi serangan. Seluruh unit bergerak maju menyerbu pasukan Persia yang mulai putus asa. Pasukan Persia yang dirantai kesulitan untuk mundur. Mereka berusaha melepaskan rantai. Kondisi tersebut membuat mereka menjadi sasaran mudah pasukan Muslim. Dalam pertempuran yang berkecamuk di malam hari itu, Nu'man bin Muqarrin jatuh dari kuda dan terkena panah pada bagian perutnya. Mendekati akhir pertempuran, pasukan Muslim kehilangan panglimanya. Tidak ada yang mengetahui wafatnya Nu'man kecuali Suwaid. Suwaid, saudara Nu'man, menyerahkan puncak komando pasukan Muslim ke Hudzaifah bin Yaman. Namun, berita wafatnya Nu'man masih dirahasiakan agar tidak memengaruhi moral tempur pasukan. Menjelang tengah malam, pertempuran berakhir. Persia kehilangan setidaknya 100.000 personil, sisanya melarikan diri menuju Hamadan. Fairuzan dengan sejumlah pasukannya berhasil melarikan diri. Ia meninggalkan Nahawan dalam kondisi terluka parah. Hudzaifah memerintahkan unit kavaleri Al-Qaqah dan Nu'ain mengejar Fairuzan. Di sebuah lereng pegunungan, Al-Qaqah berhasil mendapatkan Fairuzan dan menghabisinya. Kekalahan di Nahawan telah melumpuhkan angkatan perang Persia. Konsentrasi pasukan di Nahawan merupakan potensi terakhir yang dimiliki Yazdegerd.